Shalom, Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan secara live streaming melalui kanal YouTube GKJ Brayat Kinasih dan akan disiarkan melalui siaran tunda di Radio Petra FM pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah Sabtu Sunyi dilaksanakan pada hari Sabtu 3 April 2021 pukul 18 dengan nuansa hitam dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sundoyo SSI MBA dan Ibu Vikaris Mike Makahenggang MAPS. Yang kedua, ibadah Minggu Paskah dilaksanakan pada hari Minggu 4 April 2021 pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat dengan nuansa putih dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sundoyo SSI MBA. Seluruh rangkaian ibadah Paskah dilaksanakan secara live streaming melalui kanal YouTube GKJ Brayat Kinasih. Mohon dukungan dan partisipasi Jemaat GKJ Brayat Kinasih. Ibadah Jumat Agung pada sore hari ini dengan tema Mungkinkah Allah telah kalah? Dan ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sundoyo SSI MBA. Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah Jumat Agung. Tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kakinya tak lagi dihiraukan. Dera cambukan dan pukulan, bertabur ludah hinaan dan tawa ejekan, seakan menambah beban salib yang dipanggulnya. Namun ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan, Via Dolorosa. Jalan kesengsaraan menuju Golgota dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya. Namun itu semua rela dijalani untuk kemenangan kita, umat kekasihnya. Mari dengan kerendahan hati kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, dan memandang salibnya. Dengan bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 169 bait pertama, memandang salib Rajaku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara jemaatnya dengan kasih setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Salam bagimu,
Peristiwa salib adalah peristiwa tragis. Seolah seorang anak dibiarkan oleh bapaknya mengalami sengsara dan dikalahkan dunia. Peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab atas pertanyaan, apakah benar Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia? Atau Tuhan punya cara dalam menunjukkan kehendak-Nya? Marilah kita membawa hormat dan kekaguman atas pengorbanannya dengan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 170, bait pertama dan kedua, Kepala yang Berdarah. Sekarang ini kita akan menghayati bagaimana Yesus Kristus Tuhan disalib di Golgota. Sekarang ini salib akan ditegakkan dan kita akan melihat ornamen terkait dengan COVID-19 yang sudah menyusahkan banyak orang di dunia ini. Puluhan ribu orang meninggal, ratusan ribu orang mengalami kesusahan, dan lebih banyak lagi mereka yang harus menderita karena soal ekonomi, masalah-masalah kesehatan yang harus ditanggungnya. Banyak hal yang menyusahkan. Di
kita akan menegakkan supaya kita diingatkan akan situasi yang tidak mudah ini. Ornamen salib kita di tahun ini menjadi tanda pengingat kita dan juga kita mempertanyakan dalam hidup kita, apakah Tuhan kalah dengan keadaan ini, atau Tuhan tidak mampu menyelesaikan COVID yang sedang kita alami, atau Tuhan membiarkan masalah besar menimpa kita dan tidak punya kuasa untuk menyelesaikannya, atau kenapa Tuhan membiarkan semuanya dan itu menyusahkan kita, umat manusia. Dalam Taurat difirmankan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tetapi roh kita mungkin berontak. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mungkin itu yang juga menjadi ucapan kita di saat kita mengalami kesusahan dalam hidup. Aku berseru, ya Tuhan, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku menjadi tenang. Dalam Mazmur dijanjikan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Namun hati kecilku, ya Tuhan, seringkali berkata, bagaimana engkau meluputkan kami dan kemudian kami memuliakanmu, sedang engkau sendiri tidak berdaya dan engkau mengalami sengsara, hina dan disalibkan. Ya Tuhan, ampunilah kesombongan, keangkuhan dan kedegilan hati kami yang membuat kami tidak mampu melihat kehendak-Mu. Marilah sekarang ini datang kepadanya, meski tak layak diriku. Tak
dimohon untuk bangkit berdiri. Hanya karena anugerah Tuhanlah yang melayakkan kita hidup sampai saat ini. Berita anugerah dari Tuhan Allah diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 7 yang demikian sabdanya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 183, bait pertama dan kedua, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri menghayati peristiwa penyaliban-Mu ya Tuhan. Kami sekarang ini membuka seluruh hidup dan hati kami untuk menghayati kembali peristiwa kasih-Mu di dalam penyaliban yang kami saksikan dalam hidup dan penghayatan kami. Kami tidak menyaksikannya secara langsung, tetapi firman-Mu menyatakan semuanya kepada kami. Dan berkatilah kami untuk mengerti akan kehendak-Mu. Dan layakkanlah hamba-Mu ini bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu menghayati peristiwa salib-Mu. Kami mohon ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Sekarang ini kita akan ditolong dengan video yang
menolong kita untuk menghayati peristiwa Kristus Yesus Tuhan dalam sengsaranya. As little children, we would dream of Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. As the years went by, we learned more about gifts, the giving of ourselves, and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain, all because of love, all because of love. Oh, and we were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. I finally found a reason for living. It's in giving every part of my heart to Him. And all that I do, every word that I say, I'll be giving my all just for Him. For Him. And we are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. He is the reason to live. Don't you know the reason that He came? Oh, He came to save us. When He gave His life for us, He suffered and died. To the world that was lost, He gave everything. He gave everything to show us the reason to live. Don't you know the reason that He came? He came to save us. He suffered Ada yang merasa menang, mereka yang waktu lamanya terganggu akan ganti dengan Tuhan. Mereka yang merasa posisinya terusik oleh kebenaran. Namun ada di antara mereka juga mengikut Yesus secara diam-diam. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini itu menceritakan perjalanan yang sangat panjang, di mana
peristiwa dimulai dari makan malam bersama dengan para murid. Setelah itu, Tuhan Yesus berkumpul bersama di Taman Getsemani bersama dengan para murid yang lain. Walaupun ada waktunya Yesus mengambil waktu yang sangat sendirian dan bergumul akan peristiwa yang harus dijalani. Cerita selanjutnya, di malam itu, murid yang bersama dengan dia datang bersama dengan pasukan, menangkapnya. Namun Petrus tiba-tiba mengambil pisau dan kemudian memutuskan telinga prajurit yang ada di situ. Dan Tuhan Yesus mengatakan, tidak boleh engkau melakukan itu. Dan Tuhan Yesus mengembalikan lagi telinga itu dan terpasang kembali. Akhirnya di malam itu, proses peradilan sudah dimulai. Walaupun keputusan sudah diputuskan sebelumnya. Datang kepada imam besar, Kayafas. Bahkan lebih dulu ketemu dengan mertuanya, imam besar. Dan ditanya, apa yang engkau ajarkan di sini? Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada orang itu, aku mengajar di tempat yang terbuka, bertanyalah kepada mereka yang mendengar ajaranku. Dan tiba-tiba ada orang yang menamparnya dan meludahinya. Bahkan keputusan belum diambil, tetapi pengadilan sudah dilakukan. Penghakiman dengan pukulan dan cacian sudah dilakukan. Ceritanya dilanjutkan ke Imam Kayafas sampai pagi hari. Baru kemudian di pagi hari itu mereka membawa Tuhan Yesus di hadapan Pontius Pilatus dan meminta pengadilan di sana. Dan Pilatus hadir sebagai perwakilan dari pemerintah penjajah waktu itu. Bahkan orang-orang Yahudi dan para imam tidak mau masuk karena itu najis buat mereka. Tetapi mereka ingin tangan mereka bersih. Supaya yang menghakimi dan menghukum kematian adalah Pilatus, bukan tangan mereka. Mereka merencanakan pembunuhan, tetapi ingin tangannya tetap bersih. Bukan aku yang melakukannya. Di hadapan Pilatus, Tuhan Yesus mempertanggungjawabkan semuanya dan tidak menemukan kesalahan apapun. Sampai harus diulang beberapa kali. Dan Pilatus menyerah dan mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan orang ini. Tetapi keputusan sudah direncanakan sebelumnya. Tidak mungkin masa berteriak dan mengatakan bebaskan. Tetapi hukumannya adalah kematian. Salibkan Yesus. Dan kita tahu Tuhan Yesus disalib di siang itu sampai menjelang sore seperti hari sekarang ini. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari berbagai rangkaian cerita tentang Tuhan Yesus ini, ada rangkaian cerita yang terselip di antara cerita-cerita itu dalam teks Injil Yohanes. Adalah peristiwa ketika Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Ketika para murid yang lain hanya berjauhan dan tidak mungkin mendekat dan tidak berani mendekat. Atau juga orang banyak yang semula mengatakan Hosiana menyambut Tuhan Yesus. Ada banyak yang mengatakan bahwa mereka berbalik, menyerang dan menyalibkan Yesus. Walaupun bagi saya sendiri, mereka bukan orang yang berbalik. Mereka yang mengatakan Hosiana di Minggu Palmarum adalah orang-orang miskin, orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak punya daya. Dan di saat itu, ketika Yesus berhadapan dengan situasi kekuasaan dan berhadapan dengan kekuasaan, kekuatan mereka tidak mampu mereka tunjukkan atau tidak berani menunjukkan
apa yang menjadi posisinya, sehingga membiarkan ketidakadilan terjadi. Di tema kita minggu di Jumat Agung ini, mungkinkah Allah kalah? Bagian yang pertama, mari kita hayati. Ada banyak peristiwa kekalahan. Kekalahan yang pertama adalah Pilatus, karena dia punya kuasa, tetapi tidak berani menyatakan kebenaran dengan kuasanya. Dia merasa, kenapa saya harus mempertanggungjawabkan, kenapa aku harus merusak reputasiku di depan orang banyak ini. Biarlah satu orang mati, tetapi aman buat kedudukanku. Kekalahan yang pertama adalah kekalahan seorang Pilatus yang punya kekuatan, tapi memilih kekuasaan untuk mengorbankan kebenaran. Kekalahan yang kedua yang kita saksikan adalah orang banyak yang semula menyambut Yesus dengan antusias, tetapi kemudian berhadapan dengan kekuasaan. Mereka tercerai-berai dan tidak menjadi satu. Mereka punya alibi, mereka punya alasan. Kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya bisa berharap pada Yesus, dan ternyata harapan itu kosong, dan kita melihat dia disalibkan. Mereka kalah karena kehilangan harapan itu. Dan kekalahan yang paling tragis dalam teks kita adalah ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Demi rasa aman, dia tidak mengaku tentang Yesus. Demi menyelamatkan dirinya, dia tidak mengaku akan Yesus. Namun bersyukur Petrus belajar mengakui dan dipulihkan. Dan yang lebih tragis lagi, kekalahan seorang Yudas Iskariot yang memilih uang daripada hidup dalam kebenaran, memilih uang daripada hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan dia tidak mampu menyelesaikan dirinya. Hal kedua, Bapak Ibu Saudara, yang saya usulkan untuk kita hayati berkaitan dengan bagaimana peristiwa penghakiman itu terjadi. Harusnya yang namanya proses penghakiman itu dicari dulu penyebabnya, cari dulu motifnya, cari dulu faktanya. Baru setelah semuanya lengkap, diputuskanlah atas peristiwa yang sedang dijalani dan sedang disidangkan itu. Tetapi apa yang terjadi pada peristiwa itu? Sudah ada putusan dulu, targetnya Yesus harus mati. Targetnya Yesus disalibkan, maka semua proses itu adalah proses untuk mencari supaya bisa mencapai putusan itu. Maka kita belajar sesuatu, pasti ada ketidakadilan di dalam hidup ini. Ketika orang memutuskan lebih dulu, menghakimi lebih dulu, dan mencari bagaimana supaya membenarkan ujungnya itu. Apakah itu terjadi dalam kehidupan kita? Apakah di saat kita berkomunikasi dengan pasangan, cap lebih dulu kita tempelkan, dan kita menemukan dan mengupayakan cap itu benar sesuai dengan angan-angan kita? Apakah itu yang kita pakai berkomunikasi dengan orang lain, saudara kita, teman kita? Cap lebih dulu kita pasangkan, dan kita akan mencari dan melihat dan mengupayakan dengan sungguh-sungguh bahwa cap itu benar. Kita mencari sesuai dengan apa yang sudah kita putuskan sebelumnya, dan kita menemukan banyak data, atau bahkan mungkin hanya asumsi yang kita sebut sebagai data,
melihat orang lain. Dan itu adalah ketidakadilan. Itu kekalahan proses hidup yang kita jalani bersama-sama. Hal ketiga yang saya usulkan di kesempatan ini untuk kita hayati bersama-sama adalah kemenangan Kristus. Ada beberapa hal yang saya usulkan. Saya minta tolong Mas Yosua bisa memainkan instrumen di ujung perenungan kita di kesempatan ini. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa, memandang salib Kristus. Mari sekarang ini kita memandang salib Kristus dengan hati kita. Dan kita menemukan kemenangan-kemenangannya yang luar biasa. Supaya kemenangan Kristus menjadi kemenangan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengingat akan kemenangan-Mu yang bergumul tentang cawan penderitaan. Dan Engkau memenangkannya, memilih mentaati kehendak Bapa Surgawi, daripada melepaskan diri dari penderitaan dan memilih kesenangan. Tuhan, mampukanlah kami sekarang ini supaya kami mampu bersama-Mu kami memenangkan setiap godaan ketika kami berhadapan pilihan mentaati kehendak-Mu atau kesenangan yang kami pilih. Kami mengenang kembali peristiwa kemenangan-Mu ketika Engkau mengembalikan telinga prajurit yang terlepas. Ketika Engkau mengatakan, ampunilah mereka. Mampukanlah kami ya Tuhan, bersama-Mu kami memenangkan hidup dengan melepaskan pengampunan bagi mereka yang melukai kami, bagi mereka yang membuat hidup kami sengsara, dan melepaskan pengampunan. Bersama-Mu kami memenangkan dalam pelepasan pengampunan kami. Dan kami mengingat ya Tuhan, perjalanan Via Dolorosa, perjalanan sengsara, dan kami melihat kemenangan-Mu tanpa keluhan. Engkau menjalaninya, dan mampukanlah kami bersama-Mu merasakan kemenangan-Mu, menjalani hidup dalam banyak tantangan dan tanpa keluhan. Karena keluhan hanya mengurangi semangat hidup kami, dan keluhan dan bahkan mampukanlah kami untuk tidak bersungut-sungut atas hidup kami. Dan sekarang ini mampukanlah kami bersama-Mu dalam kemenangan-Mu. Kemenangan hadir
di dalam kematian, supaya kami juga menang bersamamu dalam kematian dan bersamamu pula di dalam kebangkitan. Sertai dan berkatilah kami di dalam kami menghayati kemenangan, sehingga kami menjalani hidup dalam masa pandemi sekarang. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah yang menolong kami, supaya percepatan penyelesaian pandemi boleh terjadi bagi seluruh umat manusia dimanapun. Bersamamu kami mampu berani menghadapi kehidupan berbangsa dan bernegara kami, sebagai bangsa yang besar dan bangsa yang penuh dengan cinta kasih, dan bangsa yang membawa pengampunan bagi siapapun yang ingin merusak kehidupan kebersamaan dan kebebasan hidup pribadi dan beragama. Kami mau serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami yang kami nyanyikan. Jemaat mohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan sepanjang abad dan masa, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 107 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga,
yang demikian sabdanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur, kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 289 bait yang pertama, Tuhan Pencipta Semesta. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita membawa dalam doa persembahan kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia dan kudus, Bapa yang senantiasa kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami senantiasa merasakan sukacita kami. Begitu berkat-Mu yang begitu besar melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, Kau izinkan kami mengaturkan rasa syukur kami melalui persembahan yang boleh kami aturkan kepadamu. Mohon kiranya Bapa sucikan dan kuduskan rupa-rupa persembahan yang kami aturkan. Kami percaya Tuhan sudi menerimanya dan Tuhan berkenan memberkatinya. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi sarana di dalam kami memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam surga, Engkau berkati gereja-Mu berarti Kinasih yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Kami percaya biarlah semuanya ini boleh mendatangkan berkat bagi banyak orang. Begitupun Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pribadi yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Ajarkan senantiasa untuk takut akan Tuhan. Dan kami percaya bahwa apa yang dilakukan semuanya adalah wujud persembahan kepadamu. Untuk itu Tuhan, berkati semuanya. Bapa di dalam surga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Apabila di dalam kami mengaturkan persembahan ini Tuhan, masih banyak dosa yang terselip. Mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Yesusku, berilah
kita akan mengakhiri ibadah ini, supaya kita terus senantiasa mengingat ada banyak kekalahan yang kita rasakan dalam hidup. Tetapi bersamanya ada banyak kemenangan yang kita bisa peroleh, dan bersamanya kita menemukan kekuatan, menghadapi banyak kehidupan, dan memenangkan banyak hal dalam hidup kita. Dan terimalah penyertaan serta berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Allah sumber kasih memberkati dan menolong saudara menjalani hidup ini dan memenangkan banyak hal bersama dengan Dia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekarang ini sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.